مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق في كتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. At-Taubah ayat yang ke-36. Di situ dikatakan Allah berfirman bahwa sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman azali atau di lauhul mahfud, bahwasanya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, yang mana daripada 12 bulan tersebut ada bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Sebab apa? Di situ ada 4 bulan yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalam 4 bulan hurum tersebut untuk saling bermusuhan atau berperang. Terus pada waktu dulu Rasulullah tidak pernah melakukan peperangan di 4 bulan yang dimuliakan tersebut. Berkaitan dengan 4 bulan tersebut, salah satu mutawaliyatun, 3 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan tersebut jatuhnya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Seperti bulan yang kita lalui ini. Adapun yang 1 bulan ma baina Jumada wa Sya'bana, yaitu terletak di antara bulan Jumadal Akhir dan Sya'ban. Bulan apa? Rajab. Jadi bulan Rajab itu termasuk bulan hurum. Berkaitan dengan bulan yang berada saat kita di sini, yaitu bulan Muharram, di situ ada beberapa amaliyah yang mungkin dianjurkan oleh agama kita. Di antaranya ialah berpuasa. Berpuasa Asyura. Asyura sendiri diambil daripada kata asyrah. Jadi Asyura yaumul ashir, kama qala Rasulullah. Hari Asyura ialah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Itu hadisnya sahih. Rawahu Daruqutni. Jadi Asyura'u yaumul ashir. Hari Asyura ialah hari tanggal 10-nya bulan Muharram. Bahkan di situ dikatakan Asyura itu sebagai Idun Nabiyyin kana qablakum, yaitu hari raya bagi para nabi-nabi sebelum kalian semua. Asyura'u Idun Nabiyyin kana qablakum. Jadi Asyura itu sebagai hari raya bagi nabi-nabi sebelum kalian semua. Maka dari itu fasumuhu antum. Kata Rasulullah, di bulan Asyura atau tanggal 10 Asyura tersebut kita disunnahkan untuk menjalankan atau melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bazar dan hadisnya hasan.
Tentang fadilah dan keutamaan daripada puasa Asyura sendiri gimana? Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, bagaimana keutamaan daripada puasa Asyura tersebut, wahai Rasulullah? Yukaffirus sanatal madiyah. Yukaffirus sanatal madiyah. Yaitu bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Masya Allah. Jadi puasa Asyura memang sangat besar fadilahnya. Namun sebagai orang Islam tentunya kita harus lain daripada kaum-kaum yang lain. Pada waktu dulu, lama qadima Rasulullah Muhammad SAW al-Madinata, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, di situ Rasulullah mendapati kaum-kaum Yahudi sedang menjalankan puasa. Di kota Madinah, itu Yahudi Madinah ada 3 golongan. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, dan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi golongan Yahudi di kota Madinah itu ada 3 golongan. Yang mana pada waktu itu ketika dijumpai oleh Rasulullah Muhammad SAW, mereka semua baru menjalankan puasa. Lantas oleh Rasulullah Muhammad SAW ditanya, wahai kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang berpuasa, wahai Rasulullah. Ma hadzal yaum? Iki dina apa? Kok awakmu kabeh do nindakake puasa? Yo, iki dina apa? Kok awakmu kabeh padha nindakake puasa? Hadza yaumun salih. Ini hari yang bagus. Lah, kok iso diarani dina sing becik, dina sing bagus piye? Inggih leres, pada waktu dulu Allah telah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dari pengejaran Raja Fir'aun, laknatullah alaih. Maka dengan itu Nabi Musa bersyukur kepada Allah dan menjalankan puasa. Sebagai kaumnya, kami juga ikut bersyukur kepada Allah untuk melakukan puasa. Oh no, kata Rasulullah. Wa nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Sedangkan aku itu lebih berhak daripada kalian dengan adanya Nabi Musa ketika diselamatkan dari pengejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Makanya setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, sekaligus Rasulullah juga menjalankan puasa di bulan Asyura, di tanggal 10 Asyura tersebut. Namun alangkah lebih baiknya di dalam menjalankan puasa Asyura tersebut, kata Rasulullah, khaliful Yahud. Kita harus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dzukira fi Tuhfah al-Mardiyah, disebutkan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah bahwasanya puasa Asyura itu kalau bisa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Untuk tahun ini, bulan ini, Asyura insya Allah jatuh pada hari Kamis. Kamis, tanggal berapa Agustus? 20 Agustus 2020. Lah nek mboten saged tigang dinten pripun? Ya paling tidak 2 hari lah. 2 hari. Yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Ada beberapa keistimewaan
yang terjadi di bulan Asyura, tepatnya di tanggal 10 Asyura. Apa sebabnya tanggal 10 Asyura, saat tanggal 10 Muharram kok diarani Asyura? Coba kita galih bareng-bareng. Apa sebabnya tanggal 10 Muharram diarani dina Asyura? Di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah juga dikatakan Summiya Asyura'a li'anna Allah akrama fihi jama'atan minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Karena sesungguhnya di tanggal 10 bulan Muharram tersebut Allah memuliakan sebagian banyak daripada para nabi-nabinya. Terus Gusti Allah mulyaake para nabi-nabine punika wonten ing tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Terus mungkin kita akan timbul pertanyaan. Li'annallaha akrama fihi jama'atan minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Terus apa wujude Gusti Allah kok paring kamulyan lan paring kamenangan marang para nabi-nabi niku mau. Dulu dunia ini pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggih pun entek-entekan wong, sebab yang masih hidup pada waktu itu cuma Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya yang ikut naik di dalam perahu tersebut. Masya Allah, ketika pembuatan perahu pun di ino-ino kalih kaume. Dirusoi terus, bahkan dieeki. Nuh wis edan. Mosok tiga-tiga yo ngene gawe perahu. Loh. Masyaallah. Dan di dalam tanggal 10 Muharram Allah juga menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, hina qudhifa bihi finnar. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di dalam kobaran apinya Raja Namrud. Fakanat lahu bardan wa salaman. Maka di dalam kobaran api yang sangat besar tersebut Nabiullah Ibrahim merasakan dingin dan selamat. Itu pun banyak hewan-hewan yang ingin membantu memadamkan kobaran api tersebut. Tapi disitulah Allah tidak melihat seberapa bentuk maupun wujud daripada hewan yang berusaha untuk menolong kekasihnya tersebut. Tapi yang dilihat Allah gregete, gitu, gregete usahane piye carane leh bela marang kekasih Gusti Allah iku mau. Makanya di dalam Al-Qur'an difirmankan Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, ya naru he geni. Kuni dadiya sapa sira geni, dadi iku bardan adem. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka tasbihnya Nabi Yunus ini alangkah lebih baiknya kita hafal mulai dari sekarang. Sebab suatu saat yen pancen Gusti Allah taksih maringi yuswa panjang dumateng klonjeran sami, maka klonjeran sami insyaallah membutuhkannya. Kalau berkaitan dengan hutang piutang, mungkin itu pernah terjadi pada waktu Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada seorang sahabat yang setiap harinya dilihat anak yang nang masjid terus.
setelah beberapa hari di masjid yang berkaitan dengan kegelapan, mungkin satu saat yang kelonjaran sami niku wau sih diparingi yuswa panjang lan nemoni dengan adanya dukhon yaitu kabut panas yang akan menyelimuti bumi dan dunia ini, dan itu nanti semua akan merasakan panas bahkan sampai mati, ada yang pingsan. Insya Allah orang-orang yang beriman dan bertakwa mungkin sak sampune dukhon niku rampung mung kaya dene wong sing watuk pilek. Kaya dene wong sing watuk pilek, gak nganti semaput, gak nganti mati. Dukhon tersebut akan melanda dunia ini selama 40 hari 40 malam. Enggak ada penerangan, enggak ada lampu, enggak ada alat untuk komunikasi. Semua hancur. Semua hancur. Lah apa yang kita perbanyak di situ? Perbanyak tasbih. Gini kok tasbih Nabi Yunus niku wau dikadah-kadahke. Kalau nanti di dalam keterangan yang lain ada doanya yang sangat pendek ada. Paling tidak doa tersebut ada di dalam Al-Qur'an, atau tasbihnya Nabi Yunus tersebut kan ada di dalam Al-Qur'an. Wa kashafa durra ayyuba minal alam. Dan di tanggal 10 bulan Muharram Allah menghilangkan penyakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nabi Gusti Allah yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dagingnya ini membusuk. Sebab nopo? Nganti dirubung set pirang-pirang. Mengki set yang gerjiglek kalih Nabi Ayub niku dipundhut meleh ngesake. Pundhut balik keneh. Kowe kok tiba ngomangan apa balik ke mriki, masyaallah. Boten kados kelonjaran sami lagi korengan wis bingung lek golek obat. Masyaallah, cobi. Nabi Ayub. Boniki dikatakan di dalam kitab tinggal tulangnya tok. Nabi Ayub nyuwun dumateng Gusti Allah, pun boten napa-napa Gusti, daging kula punika damel pakanan set, damel pakanan singkat. Tapi sing penting manah kula ampun dipun dahar. Lho. Coba bayangke, angger set tiba balik keneh engko mangan napa? Tapi berkat kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya Allah angkat penyakitnya tersebut di tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Di sini juga kita harus berpikir seberapa berat beban yang kita tanggung. Seberapa berat awake dhewe selaku orang tua ngandani anak gak digugu-gugu wae. Wa akhraja Yusufu minal jubb. Di dalam Al-Qur'an juga ada itu. Buka surat Yusuf, sangka pangrekane, rekodayane sedulur-sedulur Nabi Yusuf yang ada 11 nggih to. Dulur-dulure Nabi Yusuf niku enten 11. Wa akhraja Yusuf minal jubb. Dan Allah keluarkan Nabi Yusuf dari sumur atau dari dalam lubang. Makanya dikatakan bahwasanya bagusnya Nabi Yusuf kuwi separone donya. Jadi cara ibaratnya bagus niku 100% atau 100 niku sing 50 niku diparingke Nabi Yusuf, sing 50 didum awet zaman semono ngantos dumugi klonjaran sami ngeten iki. Mulane nggih enten sing rada bagus sithik, enten sing elik, enten sing ireng, enten sing kuning sithik nggih. Makanya setiap kali perempuan yang melihat Nabi Yusuf, apa meneh wong wedok, wong lanang we timbul rasa kagum. Waradda basara Yaqub fajazahu bil fadli wal in'am. Dan Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yaqub alaihissalam
juga di tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub ialah bapaknya Nabi Yusuf. Karena saking merihatinke putrane, akhirnya sampai banyaknya menangis, banyaknya air mata yang keluar, bahkan sampai mengering matanya tersebut. Saka kakean ginangis loe metu terus sampai tidak bisa melihat. Sampai tidak bisa melihat. Tapi pada waktu itu marine peninggalin Nabi Yakub alaihissalam itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi raja. Sudah menjadi raja. Terus ketika pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja dan pada waktu itu musim paceklik, larang pangan. Setiap kafilah berbondong-bondong ke kerajaan untuk membeli makanan. Faraqal bahra li Musa famarra huwa wa qaumuhu wa ashabuhul kiram. Dan di tanggal 10 bulan Muharram juga Allah menyelamatkan, Allah memberi komando pada Nabi Musa alaihissalam untuk menyabetkan nggih. Nyabetke tongkate atau tekene tengene segara niku wau. Setelah di situ dioyak kali Raja Firaun sak wadya bala tentarane. Setelah sampai di pinggir pantai, wah, piye iki? Gek segara, awake dhewe mlayu nang ndi meneh. Akhirnya diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sabetno tongkatmu wahai Musa. Swabetke. Bos, akhirnya air laut terbelah menjadi dua, iso dilewati. Iso dilewati. Wa faraqal bahra li Musa. Dan Allah membelah lautan bagi Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Setelah sampai di daratan, wa aghraqa fir'aun wa junudahu al-kaffarah abidin al-asnam. Dan Allah menenggelamkan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya setelah Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang sana. Terus nalika Nabi Musa sak pendereke wis teko pinggir kono, wis teko daratan, Raja Fir'aun sak wadya balane sih nang tengah lautan, akhirnya air laut dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pengingat, sebagai takbir, mumi Raja Fir'aun sampai sekarang masih ada.